When you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you are amazing, just the way you are. Alright. Belakangan ini, saya berulang mendapat pertanyaan mengenai henti jantung mendadak yang dialami oleh Christian Eriksen dan Marquis Kido. Bagi penggemar olahraga, terutama olahraga bola, dan mengikuti Euro 2021 yang sedang berlangsung saat ini menjadi topik hangat belakangan ini. Bagi yang belum tahu Christian Eriksen adalah pemain bola nasional Denmark yang saat berlaga melawan Finland mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Berbeda nasib dengan legenda bulu tangkis kita, Marquis Kido, Eriksen dapat diselamatkan setelah dilakukan resusitasi jantung paru di lapangan. Resusitasi jantung paru atau CPR, Cardiac Pulmonary Resuscitation. CPR yang dilakukan di lapangan dilakukan dengan sangat baik sehingga akhirnya Christian Eriksen dapat diselamatkan. Itulah pentingnya pengetahuan mengenai resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar sangatlah penting, bukan hanya diketahui oleh kalangan medis tapi juga oleh orang awam. Marquis Kido nasibnya tidak sebaik Eriksen karena pertolongan yang didapat mungkin kurang akurat. Bahkan saya baca dikasih minum air. Itu sesuatu hal yang saya tidak habis pikir di masyarakat kita Indonesia. Coba perhatikan orang pingsan atau tidak sadar, di masyarakat kita malah dikasih minum. Untuk apa? Kan belum bisa menelan, malah bisa tersedak karena belum ada refleks menelan dan bisa masuk ke paru-paru, sehingga semakin tidak bisa nafas. Anyway, kembali ke Eriksen. Dengan mendapat pertolongan bantuan hidup dasar yang baik, dia kembali sadar, dan berita terakhir Eriksen mau dipasang alat kejut listrik yang ditanam. Ini dinamakan ICD, singkatan dari Implantable Cardioverter Defibrillator, atau diterjemahkan menjadi defibrillator cardioverter implant. Seperti ini bentuknya. Alat ini, ukurannya memang tidak terlalu besar, umumnya ditanam di bahu kiri di bawah kulit. Dan ada kabel yang dihubungkan melalui pembuluh darah ke jantung. Alat ICD ini gunanya untuk memonitor irama jantung dan bila dibutuhkan memacu jantung, dan bila terjadi henti jantung atau cardiac arrest dapat memberikan kejut listrik yang cukup besar sehingga dapat mereset atau restart jantungnya kembali. Alat ini ditanam pada pasien yang pernah mengalami henti jantung seperti Eriksen, atau pada pasien yang mempunyai risiko untuk terjadinya henti jantung seperti pasien dengan gagal jantung atau berbagai kelainan genetik seperti channelopathy, long QT syndrome, Brugada syndrome, atau adanya kelainan otot jantung yang disebut cardiomyopathy. Alat ini sangat efektif untuk mengatasi henti jantung dengan cara mereset atau merestart jantung itu kembali. Selanjutnya, apakah Eriksen dapat kembali bermain secara profesional? In my expert opinion, saya tidak akan menganjurkannya walaupun sudah dipasang ICD, karena risikonya tetaplah besar. Alasan pertama, belum diketahui kenapa sampai terjadi cardiac arrest pada Eriksen. Kedua, kalau akhirnya ditemukan penyebabnya, umumnya penyebabnya tidak bisa sembuh atau disembuhkan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, long QT syndrome, Brugada syndrome, atau kalau adanya kelainan otot jantung seperti cardiomyopathy. Ketiga, adanya alat tersebut yang tertanam di bahu bisa mengalami kerusakan saat tertuburkan dengan lawan main, sehingga bisa terjadi malfunction. Walaupun sekarang sudah ada pelindung yang bisa dipasang untuk mengurangi risiko benturan, tetapi risiko tetap tidak bisa dihilangkan seluruhnya. Kemudian ada yang bertanya mengenai daily blind.
seorang pemain bola profesional dari Belanda yang sudah terlebih dahulu dipasang ICD tahun 2019. Dan Daley Blind tetap masih bermain secara profesional. Pada Blind, ini sangat berbeda, sebab kelainan jantungnya diketahui sebabnya yaitu terjadi peradangan otot jantung yang disebut myocarditis yang sebagian dapat diperbaiki atau bahkan disembuhkan. Blind juga tidak pernah mengalami cardiac arrest seperti Eriksson, tetapi karena dianggap mempunyai risiko untuk mengalami henti jantung, oleh karena itu Blind dipasang ICD sebagai primary prophylaxis. Walaupun pada Blind jika saya ditanya, saya juga tidak menganjurkan untuk lanjut bermain secara profesional, tetapi risikonya memang berbeda dengan Eriksson yang sudah mengalami henti jantung. Demikian sedikit mengenai ICD atau Implantable Cardiovascular Defibrillator. Stay safe dan tetaplah amazing.